Halo teman-teman semuanya, pernahkah kamu mengamati dunia di sekitarmu? Di balik semua yang kamu lihat, ada sebuah sistem yang bekerja tanpa henti untuk mengantarkan produk ke tanganmu. Sistem itu adalah logistik. Yuk simak baik-baik video ini. Bayangkan bumi ini seperti sebuah jaringan raksasa. Produk-produk yang kamu gunakan setiap hari seperti baju, makanan, dan gadget melalui perjalanan panjang dari produsen hingga ke konsumen. Logistik memastikan perjalanan ini berjalan lancar dan efisien. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwasanya manajemen logistik itu seperti membuat rencana untuk mengelola barang dengan sebaik mungkin. Ini mencakup segala hal mulai dari merencanakan kebutuhan barang, membeli atau mengumpulkannya, memindahkannya, menyimpannya hingga mengirimkannya kepada pelanggan. Berikut merupakan diagram alur manajemen logistik yang komprehensif, mulai dari sumber daya hingga keluaran. Dalam alur ini terdapat hubungan erat antara supplier dan customer. Pertama, hubungan aliran, material, dan informasi. Supplier menyediakan bahan baku, produk, dan informasi terkait kepada customer. Customer menerima bahan baku, produk, dan informasi dari supplier. 2. Hubungan interaksi dan komunikasi. Supplier berkomunikasi dengan customer untuk memahami kebutuhan dan permintaan mereka. Customer berkomunikasi dengan supplier untuk memesan produk dan memberikan feedback. Ketiga, hubungan ketergantungan dan kolaborasi. Supplier bergantung pada customer untuk mendapatkan penjualan dan keuntungan. Customer bergantung pada supplier untuk mendapatkan bahan baku dan produk yang dibutuhkan. 4. Hubungan yang saling menguntungkan. Supplier mendapatkan keuntungan dari penjualan produk kepada customer. Customer mendapatkan keuntungan dari produk yang berkualitas dan layanan yang baik dari supplier. Hubungan antara supplier dan customer dalam alur manajemen logistik adalah hubungan yang saling menguntungkan dan kolaboratif. Kedua pihak saling bergantung satu sama lain untuk mencapai kesuksesan. Aktivitas logistik. Aktivitas-aktivitas yang lebih perinci mengenai manajemen logistik dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Nah, manajemen logistik digambarkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan masukan dan keluaran, serta berbagai komponen yang saling terkait. Awal, alur dimulai dengan masukan berbagai sumber daya seperti tanah, fasilitas, peralatan, tenaga kerja, dana, dan data. Perencanaan. Sumber daya digunakan untuk merencanakan aktivitas logistik, termasuk meramalkan permintaan, berkomunikasi dengan pihak terkait, dan menentukan strategi logistik yang tepat. Penerapan. Berdasarkan hasil perencanaan, aktivitas logistik dijalankan seperti pengadaan, pemesanan, material handling, pengemasan, pergudangan, dan pemindahan. Pengendalian. Aktivitas logistik dipantau dan dikendalikan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Akhir. Alur berakhir dengan keluaran berupa barang jadi yang siap untuk dijual dan keunggulan bersaing yang diperoleh perusahaan melalui manajemen logistik yang efektif. Rincian aktivitas manajemen logistik. 1. Pelayanan pelanggan customer service. Kegiatan yang berorientasi pada pelayanan pelanggan terkait dengan logistik, yaitu penyampaian barang kepada pelanggan. Kedua, peramalan permintaan demand forecasting. Kegiatan perencanaan yang meliputi prediksi sejumlah barang dan layanan-layanan yang dibutuhkan pelanggan yang akan datang. 3. Komunikasi dalam logistik. Kegiatan logistik yang berkomunikasi baik antara proses-proses logistik maupun komunikasi dengan pelanggan dan pengambilan keputusan. Penyampaian informasi mendukung kesuksesan proses. 4. Penanganan material handling. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan aliran material dalam proses pengadaan serta proses pembuatan dalam pabrik dan gudang. 5. Pemrosesan pesanan, order processing, kegiatan pemrosesan
pesanan dari konsumen. Siklus pesanan ini merupakan kunci hubungan dalam konsumen dengan organisasi untuk mempercepat proses tersebut dapat digunakan secara elektronik. 6. Pengemasan packaging. Kegiatan melindungi barang dari kerusakan serta sebagai bentuk sisi advertising dan promosi. 7. Dukungan layanan dan komponen-komponen, parts and service support atau after sales service. Kegiatan pelayanan yang umumnya setelah penjualan, perusahaan memberikan layanan berupa servis atau penyediaan komponen-komponen dan suku cadang dari produk yang disediakannya. Penentuan lokasi dan pabrik, plan, warehouse, site selection. Kegiatan penentuan lokasi gudang berkenaan dengan pencapaian tingkat layanan pelanggan. 9. Persediaan, inventory management. Kegiatan persediaan barang guna memenuhi tingkat pelayanan tertentu yang meliputi faktor-faktor biaya, umur, barang, dan biaya gudang. 10. Lintas dan transportasi. Kegiatan pengelolaan pergerakan produk dan penentuan metode pengiriman, memilih jalur secara spesifik, serta mengetahui kebutuhan pengiriman domestik dan internasional. 11. Pengadaan procurement. Kegiatan pengadaan dan pembelian material dari luar organisasi atau dari pemasok. Aktivitas ini meliputi pembelian, manajemen pasokan, evaluasi pemasok, negosiasi, dan jadwal pengiriman. 12. Pengembalian barang. Kegiatan penanganan pengembalian barang dari pelanggan ketika kondisi barang tersebut rusak atau tidak sesuai sebagaimana mestinya. 13. Pergudangan dan penyimpanan, warehousing dan storage. Kegiatan pengelolaan tempat yang dibutuhkan untuk menyimpan atau merawat persediaan. Dan yang terakhir, logistik reserve. Reserve logistik. Kegiatan logistik dalam pemindahan material yang tidak terpakai dalam suatu proses produksi, distribusi, atau pengemasan, termasuk pengangkutan ke lokasi pembuangan atau pendaur ulangan, seperti logistik sampah. Visi yang ambisius diwujudkan melalui misi yang terarah dengan membangun infrastruktur logistik yang terintegritas dan juga handal, menjadikan sebuah fondasi utama kelancaran arus barang dan juga jasa, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan sebuah logistik, memastikan biaya dan meningkatkan kecepatan sebuah operasional. Dengan begitu, mengembangkan sumber daya manusia logistik yang lebih kompeten, menjadikan kunci penggerak sistem logistik yang lebih mumpuni. Dengan memperkuat kelembagaan sebuah logistik yang memastikan tata kelola yang lebih kokoh dan juga akuntabel, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan juga komunikasi, serta mengoptimalkan proses meningkatkan transparansi, memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam sebuah logistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi yang lebih bersinergis, juga meningkatkan kualitas layanan logistik dengan memberikan kepuasan optimal bagi pengguna jasa logistik. Tidak hanya itu, dengan memperkuat penegak hukum di bidang logistik, kita menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan juga Cetak Biru Siklopnas menjabarkan rencana aksi yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik. Yang kedua, memperkuat konektivitas regional dan juga global. Tahap kedua, meletakkan fondasi sistem logistik nasional, mencapai konektivitas lokal dan nasional. Tahap ketiga, mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih terintegritas, mencapai konektivitas global yang lebih optimal. Untuk itu, suksesnya implementasi Siklopnas membutuhkan komitmen dan kerjasama bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Maka tantangan yang perlu kita hadapi, yang pertama, keterbatasan biaya. Dengan membutuhkan investasi yang lebih signifikan untuk mengembangkan sebuah sistem logistik. Selain itu ada ketersediaan sumber daya. Kita memerlukan sumber daya yang lebih kompeten di bidang logistik. Yang ketiga, penegak hukum. Membutuhkan komitmen untuk menegakkan sebuah aturan. Tahukah kamu,
Sikloknas juga membutuhkan pengembangan kompetensi SDM yang lebih profesional di bidang logistik. Untuk itu, dalam mengembangkan sebuah tujuan, kita memerlukan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem logistik yang nasional. Sikloknas dapat membantu pengembangan logistik di Indonesia, khususnya dalam mencapai sebuah efisiensi dan efektivitas sistem logistik melalui keharmonisan, penataan, dan penyusunan aturan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di bidang logistik dengan adanya regulasi yang efisien dan sesuai dengan standar layanan prima. Perlu diingat bahwa dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mencapai tujuan yang lebih efisien, sistem logistik nasional merupakan bidang yang paling umum dalam logistik.